Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Ubadil Qayyimah, dengan nomor induk mahasiswa 219100042001. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan ekonomi kelas 2019A IKIP Britama Malang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab pengaruh kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS mata kuliah teori ekonomi makro menengah. Nah, yang pertama, kita langsung ke definisi teori preferensi likuiditas. Jadi, teori preferensi likuiditas adalah model yang menyarankan bahwa investor harus meminta tingkat bunga atau premi yang lebih tinggi pada sekuritas dengan jangka waktu yang panjang yang membawa risiko lebih besar karena semua faktor lain dianggap sama. Investor lebih memilih uang tunai atau kepemilikan yang sangat likuid lainnya. Uang tunai umumnya diterima sebagai aset paling likuid. Selanjutnya, Keynes memperkenalkan teori preferensi likuiditas dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes menjelaskan teori dalam 3 motif yang menentukan permintaan likuiditas. Yang pertama yaitu the transaksi motif, yaitu menyatakan bahwa individu memiliki preferensi untuk likuiditas untuk jaminan memiliki uang tunai yang cukup di tangan untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Dengan kata lain, pemangku kepentingan memiliki permintaan likuiditas yang tinggi untuk menutupi kewajiban jangka pendek mereka, seperti membeli bahan makanan dan membayar sewa atau hipotek. Biaya hidup yang lebih tinggi berarti permintaan uang tunai atau likuiditas yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut. Yang kedua yaitu motif kehati-hatian. Berkaitan dengan preferensi individu untuk tambahan likuiditas, jika timbul masalah atau biaya yang terduga yang membutuhkan pengeluaran kas yang besar, peristiwa ini termasuk biaya tak terduga seperti perbaikan rumah atau pemangku kepentingan mungkin juga memiliki motif spekulatif. Ketika suku bunga rendah, maka permintaan uang tunai tinggi dan mereka mungkin lebih suka memegang aset sampai motif spekulatif mengacu pada keengganan investor untuk mengikat modal investasi karena takut kehilangan peluang yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu teori preferensi likuiditas. Jika M menyatakan jumlah uang beredar dan P menyatakan tingkat harga, maka M_P adalah penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran keseimbangan uang real yang tetap, yaitu M_P S sama dengan MP. Jadi berikut adalah tabel yang menggambarkan teori preferensi likuiditas. Tabel atau diagram yang menggambarkan teori preferensi likuiditas. Untuk yang selanjutnya, gambar itu menjelaskan bahwa tentang penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Kurva miring permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pemegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah penawarannya. Yang selanjutnya, pada tingkat bunga naik, orang-orang hanya ingin memegang lebih sedikit uang sehingga permintaan terhadap keseimbangan uang real adalah M_P D sama dengan L dalam kurung R. Jadi bisa kita lihat pada tabel atau diagram di samping bahwa ada penawaran tingkat bunga, penurunan jumlah uang yang beredar, menaikkan tingkatan atau ditandai dengan LR keseimbangan uang real atau MP, di mana fungsi L menunjukkan bahwa jumlah uang yang diminta tergantung pada tingkat bunga. Sedangkan pada gambar tersebut menunjukkan tingkat harga tetap. Penurunan jumlah uang beredar dari M1 ke M2 mengurangi penawaran keseimbangan uang real. Karena itu tingkat bunga equilibrium naik dari R1 ke R2. Jadi dalam tabel tersebut dijelaskan dalam penurunan jumlah uang beredar dalam teori preferensi likuiditas. Untuk yang selanjutnya, yaitu definisi permintaan agregat. Permintaan agregat merupakan seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat berslope negatif adalah yang pertama, efek kekayaan biaya yang digunakan oleh produsen tergantung pada kekayaan yang dimiliki. Keduanya memiliki satu hubungan yang positif atau kekayaan mengacu pada pemegangan uang, saham, obligasi, rumah, serta aset fisik yang lain. Kekayaan yang dimiliki dipengaruhi oleh tingkat harga. Kemudian yang kedua, dampak harga bunga efek. Harga bunga ditujukan karena perubahan tingkat harga mempengaruhi harga bunga. Efek ini mempengaruhi produksi dan investasi. Untuk yang ketiga yaitu efek pembelian asing atau ekspor dan impor. Jumlah ekspor dan impor dalam suatu ekonomi tergantung pada harga domestik dan asing. Kurva permintaan agregat atau aggregate demand curve adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan. Untuk yang selanjutnya, yaitu model permintaan agregat. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Dalam jangka pendek, ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional atau Y. Permintaan agregat terdiri dari permintaan 4 sektor utama, yakni yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi bisnis, ketiga pengeluaran pemerintah, dan yang keempat ekspor neto. Pendekatan teori jumlah uang terhadap permintaan agregat. Teori jumlah uang menghubungkan jumlah uang M dengan jumlah pengeluaran nominal atas barang dan jasa P, X, Y, di mana P adalah tingkat harga dan Y adalah output real agregat atau secara ekuivalen adalah pendapatan real agregat. Faktor yang menurunkan kurva permintaan agregat yaitu kita dapat menurunkan kurva permintaan agregat dengan melihat 4 komponen. Yang pertama, pengeluaran konsumen atau customer expenditure, yaitu jumlah permintaan akan barang dan jasa konsumen. Yang kedua, yaitu pengeluaran investasi yang direncanakan atau planned investment spending, yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal yang lain, yang ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Kemudian yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau government spending, yaitu pengeluaran oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa. Dan yang terakhir, ekspor bersih atau net ekspor, yaitu pengeluaran luar negeri bersih atas barang dan jasa domestik sama dengan ekspor dikurangi impor. Maka, persamaan agregat dapat diperoleh di mana C sama dengan pengeluaran konsumen, I sama dengan pengeluaran investasi, I pengeluaran pemerintah, dan NX ekspor bersih. Faktor-faktor yang menggeser kurva permintaan agregat adalah perubahan tingkat harga menyebabkan permintaan agregat bergerak di sepanjang kurva. Sementara itu, perubahan faktor lain menggeser kurva. Nah, dapat kita lihat pada kurva di samping, yaitu adalah kurva yang menggeser kurva permintaan agregat. Perubahan tingkat harga menyebabkan permintaan agregat bergerak di sepanjang kurva. Sementara itu, perubahan faktor lain menggeser kurva. Yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa faktor yang meningkatkan permintaan agregat dan karenanya menggeser kurva ke kanan. Mereka termasuk yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif atau expansionary fiscal policy. Yang kedua, kebijakan moneter ekspansif atau expansionary monetary policy. Yang ketiga, peningkatan kekayaan rumah tangga. Yang keempat, konsumen lebih optimis. Yang kelima, bisnis lebih optimis. Yang keenam, depresiasi nilai tukar. Dan yang ketujuh, pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Nah, berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tersaji. Yakni pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia? Jelaskan. Jadi dapat kita ketahui bahwa kebijakan moneter itu merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kemudian
tujuan dari kebijakan moneter itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Penanggung jawab sekaligus pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yakni Bank Indonesia. Nah, pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian dapat menekan laju inflasi. Kebijakan moneter juga bermanfaat untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, mempengaruhi beberapa aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Untuk tujuan dari kebijakan moneter adalah yang pertama yaitu menjamin stabilitas ekonomi. Jadi dapat kita artikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini juga bisa mewujudkan melalui keseimbangan arus barang dan juga jasa dengan peredaran uang. Yang kedua yaitu mengendalikan inflasi. Supaya inflasi itu dapat terkendali, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat, sekaligus menjaga ketersediaan uang yang ada di bank. Untuk yang ketiga yaitu melindungi stabilitas harga barang di pasar. Melindungi stabilitas harga barang di pasar mampu menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan nanti. Kestabilan harga ini juga bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan juga produksi barang. Untuk yang keempat yaitu mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Meningkatkan lapangan pekerjaan termasuk ke dalam salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, karena kenaikan upah dan juga keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan. Untuk yang kelima yaitu menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang ekspor dan impor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah juga harus menjalankan kebijakan moneter. Nah, itu untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 2, di Indonesia itu banyak sekali masalah-masalah perekonomian yang sulit dipecahkan. Salah satunya adalah masalah naiknya harga barang setiap perayaan hari besar keagamaan, khususnya untuk 9 bahan pokok. Ini berdampak besar bagi rumah tangga. Menurut Anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi naik turunnya harga barang pokok tersebut? Jelaskan. Nah, di sini untuk mengatasi naik turunnya harga barang setiap perayaan hari besar keagamaan, yang pertama yaitu menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan. Jadi, masyarakat kita biasanya ketika akan perayaan hari besar keagamaan, mulai bersiap-siap menyambutnya dengan mulai mencari semua kebutuhan pokok untuk persediaan. Nah, hal ini yang menyebabkan pola konsumsi di masyarakat mengalami perubahan. Peristiwa itu membuat kenaikan harga barang yang sudah sering terjadi berulang kali setiap tahunnya. Untuk mencegah kenaikan harga, dibutuhkan peranan penting dari sektor produksi barang kebutuhan untuk masyarakat. Kepentingan sektor produksi merupakan meningkatkan jumlah produksi barang kebutuhan masyarakat. Pada saat ini terjadinya beberapa peningkatan konsumsi masyarakat. Untuk yang kedua yaitu operasi pasar. Menjelang perayaan hari besar, pasti harga kebutuhan mulai mengalami kenaikan drastis. Guna menekankan kenaikan harga kebutuhan pangan, pemerintah itu seharusnya meningkatkan volume operasi pasar, terutama pada daerah yang rawan dengan kenaikan harga. Operasi pasar ini wajib dilaksanakan untuk mencegah para oknum menaikkan harga semaunya. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat agar tidak terbebani kenaikan harga 9 bahan pokok atau sembako. Akan tetapi, yang biasanya terjadi selama ini pemerintah itu hanya melakukan operasi pasar. Sebenarnya bentuk penyelesaian ini adalah bentuk penyelesaian tidak langsung mengenai pada inti permasalahan. Seharusnya pemerintah memiliki kemampuan untuk menentukan harga barang di pasaran, bukan hanya melakukan pengamatan dan pengontrolan di pasar dan penyuluhan yang tidak bersifat praktis. Nah, untuk yang ketiga itu pengendalian stok. Jadi yang dimaksud pengendalian stok ini selagi Indonesia itu masih bergantung pada pasokan impor,
kenaikan harga pangan dunia yang dipastikan akan terus terjadi pada setiap tahunnya akan berujung pada tambahan beban masyarakat. Ditambah lagi kebijakan dari pemerintah yang memberikan pengadaan bahan pangan kepada mekanisme pasar yang membuat harga barang kebutuhan pokok selalu mengalami pelonjakan. Hal ini terjadi karena pada setiap menjelang hari besar keagamaan seperti puasa, lebaran, perayaan Natal, Imlek, dan sebagainya. Berikut untuk yang pertanyaan dan jawaban yang kedua.